Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau membahas mengenai soal pedagogik lagi untuk pretest PPG ya, teman-teman. Namun di sini materinya khusus mengenai perangkat pembelajaran yang RPP dan juga silabus. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, silakan di-subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkaitan dengan pretest PPG dan juga P3K. Nah, bagi teman-teman yang udah like, comment, and share video aku dan juga subscribe juga, aku mau mendoakan semoga lulus dalam pretest PPG tahun 2022 ini. Langsung aja nih, tidak basa-basi, jadi aku bacakan soal yang pertama. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, dan E. Kurikulum. Tujuan pembelajaran itu yang memuat unsur ABCD ya teman-teman. Jadi audience, behavior, condition, dan juga degree itu adanya di RPP ya teman-teman. Apalagi RPP yang sederhana yang hanya 3 komponen wajib aja, antara lain adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan juga penilaian. Itu yang ada itu adalah di RPP seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau di silabus itu tidak ada tujuan pembelajaran, apalagi di SKL dan juga kurikulum. Jadi jawabannya adalah yang B. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Nah, ini dia contohnya jika teman-teman mencari contoh RPP ya teman-teman, atau RPP yang sudah pernah dibuat. Jadi tujuan pembelajaran seperti ini teman-teman memuat unsur ABCD. Contohnya adalah setelah membaca teks siswa dapat menyebutkan tanaman yang hidup di air dengan benar. Nah, ini salah satu contoh dari tujuan pembelajaran. Di situ masih banyak yang lainnya. Jadi ini dimuat di RPP ya teman-teman. Sekali lagi hanya di RPP. Jadi kalau di silabus itu tidak ada. Soal nomor 2, komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari, nah ini banyak banget ya teman-teman. Jadi kalau soalnya seperti ini mengarah kepada komponen RPP yang masih lengkap ya teman-teman. Kalau masih lengkap itu ada 13 komponen. Jadi kalau yang terbaru atau yang paling ringkas seperti itu ya teman-teman, yang lainnya itu adalah pelengkap. Itu yang wajib ada 3. Jadi seperti yang aku sampaikan sebelumnya, ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran, dan juga penilaian atau evaluasi ya teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat dari opsinya ini masih ditanyakan mengenai komponen RPP yang lengkap ya teman-teman. Jadi ciri-cirinya kalau yang lengkap itu awal mesti adalah identitas ya teman-teman, dan di akhir adalah evaluasi atau penilaian. Nah, tinggal kita cocokkan ya teman-teman, yang di depan harus identitas, yang di belakang harus evaluasi. Jadi, kalau yang tidak seperti itu kita coret terlebih dahulu atau eliminasi ya teman-teman. Jadi opsi B ini langkah terakhirnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Jadi itu kurang benar. Seharusnya adalah evaluasi atau penilaian. Nah, opsi C ini masih betul ya teman-teman. Opsi D juga salah seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman, cirinya juga seharusnya ada 3M secara berurutan. Nah, 3M itu apa sih? Jadi materi, metode, dan juga media. Nah, kita lihat yang berurutan di situ ya teman-teman. Jadi opsi A, materi, metode, dan media ini 3M berurutan ya teman-teman. Lalu kita lihat opsi yang C di situ. Jadi materi, metode. Nah, sumber di sini muncul terlebih dahulu. Seharusnya media terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi di sini yang paling mendekati seperti itu sesuai Permendikbud ya teman-teman, yang mengatur mengenai komponen RPP itu adalah opsi yang A. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman, ini adalah berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ini yang masih memuat peraturan mengenai komponen lengkap RPP yang ada 13 ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin membaca Permendikbudnya, silakan melihat linknya di deskripsi video ini. Nah, di awal mesti ada identitas ya teman-teman. Jadi sebenarnya kelas semester itu juga masih masuk dalam identitas. Lalu juga ada alokasi waktu, tujuan pembelajaran, juga ada KD dan indikator ya teman-teman.
teman-teman, materi, metode, dan media. Nah, ini biasanya 3M berurutan ya teman-teman. Lalu sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan juga penilaian hasil pembelajaran atau evaluasi. Nah, ini kalau yang komponen lengkap. Soal nomor 3, di dalam kegiatan pembelajaran harus tercermin kegiatan peserta didik mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri melalui berbagai kegiatan dan karya yang bermakna. Hal tersebut dikenal dengan istilah. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman. Jadi, kita lihat kata kuncinya di sini yang ditanyakan adalah dalam kegiatan pembelajaran di RPP ya teman-teman. Jadi, kalau ada kegiatan mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri itu masuk kepada kegiatan apa? Nah, ada 3 ya teman-teman, ada eksplorasi, elaborasi, dan juga konfirmasi. Jadi kalau yang mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri itu masuk kepada yang elaborasi ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Jadi ada 3 seperti yang aku katakan sebelumnya. Eksplorasi itu adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mencari temukan berbagai informasi, pemecahan masalah, dan inovasi. Nah, jadi kegiatan eksplorasi di sini kata kuncinya adalah mencari temukan berbagai informasi ya teman-teman. Selanjutnya adalah kegiatan elaborasi seperti yang di soal tadi. Jadi serangkaian kegiatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri melalui berbagai kegiatan dan karya yang bermakna. Selanjutnya adalah kegiatan terakhir yaitu konfirmasi, serangkaian kegiatan pembelajaran yang memberi kesempatan bagi peserta didik untuk dinilai, diberi penguatan, dan diperbaiki secara terus-menerus. Nah, ini adalah tahap akhir ya teman-teman. Jadi di situ peserta didiknya udah dinilai. Dan untuk kata kunci yang elaborasi adalah mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri. 4. Menurut Arif S. Sadiman, sumber belajar dapat digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu berikut kecuali. Nah, di sini ya teman-teman yang masuk kepada sumber belajar, kebetulan di sini yang masuk adalah di opsi kata asingnya ya teman-teman. Jadi di sini yang tidak masuk itu karena yang diminta adalah kecuali yaitu play ya teman-teman. Jadi di situ bermain tidak masuk kepada sumber belajar. Nah, kita lihat di sini yang masuk kepada sumber belajar berdasarkan Arif S. Sadiman antara lain ada people ya teman-teman. Jadi people itu adalah jenis orang, itu bisa masuk kepada sumber belajar. Misalnya pemandu wisata atau misalnya orang yang ahli dalam suatu tempat ya teman-teman. Jadi misalnya dalam Candi Borobudur, jadi memang ada orangnya seperti itu yang ahli dalam menjelaskan. Atau misalnya juru kunci ya teman-teman, itu bisa masuk kepada yang sumber belajar seperti itu. Nah, selanjutnya selain orang ada pesan atau informasi. Nah, contohnya adalah itu ya teman-teman, jadi ada modul, majalah, OHP, CD, dan lain sebagainya. Itu masuk kepada yang jenis pesan atau informasi. Nah, selanjutnya di poin ke C di situ ada alat atau device. Jadi yang menyajikan pesan misalnya proyektor film, video, TV, komputer, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah teknik. Ini tidak masuk di opsi tadi ya teman-teman. Kalau teknik itu adalah prosedur rutin atau acuan untuk menggunakan alat bahan atau orang dan lingkungan untuk menyajikan pesan. Nah, misalnya adalah teknik demonstrasi, kuliah, ceramah, tanya jawab, dan sejenisnya, ini juga masuk kepada sumber belajar. Yang terakhir adalah lingkungan atau settingnya teman-teman. Contohnya adalah gedung sekolah, perpustakaan, laborat, museum, taman, kebun binatang, rumah sakit, dan lain sebagainya teman-teman. Itu juga masuk kepada sumber belajar. Jadi yang tidak ada tadi teknik ya teman-teman, yang tidak ada di opsi, namun di situ adanya adalah play. Jadi play ini tidak masuk kepada sumber belajar menurut Arif S. Sadiman. Soal nomor 5, berikut yang merupakan komponen RPP wajib berdasarkan Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 adalah, nah, seperti yang aku katakan sebelumnya teman-teman, jadi ada 3 komponen wajib seperti itu, sehingga yang lainnya, yang 13 itu adalah pelengkap. Jadi yang wajib itu ada 3, yang pertama adalah tujuan pembelajaran, lalu langkah-langkah pembelajaran, dan juga penilaian ya teman-teman. Jadi seharusnya itu yang masuk. Nah, kita lihat di sini, kalau yang A ini indikator, ini tidak masuk ya teman-teman. Kalau yang B tujuan, langkah-langkah, dan penilaian, ketiganya ini masuk teman-teman. Lalu kalau yang C metode ini tidak masuk,
Yang D ini malah semuanya tidak masuk ya teman-teman. Jadi indikator, media, metode ini masuk kepada yang komponen pelengkap aja. Jadi boleh tidak ada di dalam RPP seperti itu. Nah, kalau yang ini sumber belajar ini yang merupakan pelengkap aja ya teman-teman. Jadi bukan yang wajib. Jadi jawabannya adalah yang B kalau berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Nah, jadi teman-teman harus bisa fokus ya teman-teman dan juga tahu yang dimaksud soal itu maunya yang mana. Jadi kalau yang diminta adalah komponen lengkap, jadi teman-teman harus menjawab yang sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ya teman-teman mengenai komponen RPP lengkap yang 13 komponen. Namun kalau yang ditanyakan adalah yang 3 komponen aja, jadi yang lainnya menjadi pelengkap seperti itu yang sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, maka jawabannya adalah seperti yang B ini ya teman-teman. Nah ini dia ya teman-teman, udah aku rangkumkan. Jadi kalau menurut surat edaran Mendikbud itu hanya ada 3. Jadi yang lainnya merupakan pelengkap. Nah kita ke soal nomor 6. Berikut yang bukan merupakan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah, jadi A berpusat pada peserta didik, B pemberian umpan balik dan tindak lanjut, yang C penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara komponen, D penerapan teknologi informasi, E penyusunan RPP hendaklah objektif dan valid. Nah, di sini kalau teman-teman memperhatikan, jadi ini yang dimaksud adalah prinsip dalam penyusunan RPP ya teman-teman. Namun di sini ada salah satu opsi yang lebih masuk kepada prinsip penilaian ya teman-teman. Di sini ada objektif dan valid seperti itu. Karena diminta yang bukan, maka seharusnya jawabannya adalah yang E. Nah, alangkah baiknya kita juga mengetahui mengenai prinsip-prinsip dalam menyusun RPP ya teman-teman. Jadi sebenarnya banyak banget di sini prinsipnya. Jadi yang pertama adalah perbedaan individual peserta didik. Jadi itu harus diperhatikan juga. Nah, perbedaan individual itu apa aja? Jadi ada kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, dan kemampuan sosial. Juga ada emosi, gaya belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik itu masuk kepada yang perbedaan individual peserta didik dalam prinsip ya teman-teman. Nah selanjutnya adalah partisipasi aktif peserta didik, lalu juga ada berpusat pada peserta didik. Jadi mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Nah kita lihat ya teman-teman di sini ada pada opsi A tadi. Lalu juga selanjutnya adalah pengembangan budaya membaca dan menulis. Lalu juga ada pemberian umpan balik dan tindak lanjut, ini sudah ada di opsi juga ya teman-teman. Lalu penekanan pada keterkaitan atau keterpaduan. Jadi harus terkait dan terpadu ya teman-teman antara KD, materi, kegiatan, indikator, sampai penilaian itu semuanya harus terkait dan terpadu. Nah selanjutnya adalah mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu. Lalu juga ada penerapan teknologi informasi karena pada zaman sekarang ini harus serba teknologi ya teman-teman. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Nah, di sini juga ada penerapan teknologi informasi. Yang tidak ada itu adalah penyusunan RPP hendaklah objektif dan valid. Ini justru lebih masuk kepada yang prinsip penilaian, bukan prinsip dalam penyusunan RPP. Soal nomor 7 yang bukan merupakan perbedaan individual peserta didik dalam prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah A. Minat, B. Emosi, C. Gaya belajar, D. Inovasi, E. Budaya. Nah, tadi aku sebutkan panjang banget ya teman-teman. Kalau yang perbedaan individual peserta didik itu banyak banget. Jadi ada minat, emosi juga ada ya teman-teman tadi. Jadi ada gaya belajar juga. Nah, kalau inovasi ini lebih masuk kepada yang berpusat pada peserta didik ya teman-teman. Jadi opsi D ini yang bukan, karena yang diminta adalah yang bukan. Nah, kita lihat kembali ya teman-teman. Jadi yang perbedaan individual peserta didik udah aku cetak tebal seperti itu. Namun kalau yang inovasi tadi masuk kepada yang ini ya teman-teman, yang ketiga. Jadi yang berpusat kepada peserta didik, bukan yang perbedaan individual peserta didik. Jadi kita lihat pastikan ya teman-teman, minat emosi itu ada di prinsip perbedaan individual peserta didik ya teman-teman. Jadi ada di atas sini. Lalu juga ada gaya belajar dan budaya. Jadi ada gaya belajar dan juga budaya ya teman-teman. Jadi semuanya masuk kecuali yang inovasi.
Soal nomor 8, salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. E. Tujuan pembelajaran harus memuat unsur ABCD. Nah, di sini teman-teman harus teliti dan fokus ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini kan pernyataannya di opsi ini kan benar ya teman-teman. Jadi tujuan pembelajaran harus memuat unsur ABCD. Lalu dalam membuat RPP kita lihatnya juga di silabus seperti itu. Semuanya ini tampak benar, namun yang masuk kepada prinsip dalam penyusunan RPP itu yang B ya teman-teman. Jadi tadi yang berpusat pada peserta didik itu ada. Kalau yang 4 lainnya di opsi itu tidak ada. Jadi kita lihat kembali ya teman-teman. Jadi berpusat pada peserta didik itu ada di sini ya teman-teman. Jadi itu ada dalam prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP. Soal nomor 9, peserta didik diajak untuk field trip ke candi yang jaraknya dekat dengan sekolah. Candi dalam konteks ini berfungsi sebagai A. Alat belajar, B. Hasil budaya, C. Sumber belajar, D. Peninggalan sejarah, E. Pendorong peserta didik lebih aktif belajar. Nah, tadi ada ya teman-teman sumber belajar berdasarkan atau menurut ahli tadi ya teman-teman. Jadi kalau yang candi di sini seharusnya masuk kepada lingkungan ya teman-teman, bisa jadi. Jadi lingkungan tadi istilahnya adalah setting. Jadi di sini masuk kepada yang sumber belajar. Penjelasannya, jadi sumber belajar efektif itu tidak abstrak, adalah yang konkret dan mendekatkan peserta didik pada objek yang nyata atau sesungguhnya. Nah, salah satu sumber belajar tersebut adalah candi. Jadi ini adalah objek nyata atau lingkungan yang ada di dekat siswa ya teman-teman. Tadi yang dikunjungi seperti itu, maka lebih mudah dalam belajar kalau sumber belajarnya itu adalah objek yang nyata. Nah, selanjutnya soal nomor 10, perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Ada 3 di situ, jadi KD-nya adalah mengenal kegiatan bermusyawarah, lalu indikatornya adalah menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. Yang ketiga adalah tujuan pembelajaran, jadi setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Jadi ini memuat unsur ABCD ya teman-teman. Lalu berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip digunakan adalah A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. D. Keterkaitan dan keterpaduan. E. Berpusat kepada peserta didik. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman, semua opsi A sampai E di situ masuk kepada prinsip dalam menyusun RPP. Namun kita perhatikan mengenai di sini ya teman-teman. Jadi ada KD indikator tujuan pembelajaran yang saling terkait satu sama lainnya. Jadi pada KD itu mengenal kegiatan bermusyawarah, lalu indikatornya adalah menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah lagi. Jadi masih berkaitan ya teman-teman mengenai kegiatan bermusyawarah. Lalu tujuan pembelajarannya itu juga ya teman-teman. Jadi di situ menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas. Nah, di sini terkait dan terpadu satu sama lain. Jadi di sini opsinya yang benar adalah opsi yang D. Jadi di sini aku tampilkan kembali ya teman-teman. Jadi dalam prinsip penyusunan RPP ada prinsip ini ya teman-teman. Jadi penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi, kegiatan pembelajaran, indikator, dan juga penilaian dan sumber belajar. Tadi yang disuguhkan di soal ada KD, indikator, dan juga tujuan ya teman-teman yang terkait dan terpadu satu sama lain. Jadi jawabannya tadi adalah opsi yang D. Soal nomor 11, prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus artinya A. Cakupan kedalaman tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. B. Adanya hubungan yang konsisten, ajak dan taat asas antara KD, indikator materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar dan sistem penilaian. C. Cakupan indikator materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian KD.
Yang D, komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang terakhir, E adalah menyeluruh, komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, yang ditanyakan adalah sistematis ya teman-teman. Ada beberapa prinsip dalam mengembangkan silabus ya teman-teman. Jadi kalau yang ditanyakan sistematis itu kata kuncinya adalah Eee, saling berhubungan ya teman-teman. Jadi di sini ada kata saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Nah, sekarang aku mau menunjukkan beberapa prinsip dalam pengembangan silabus dan juga lengkap dengan kata kuncinya ya teman-teman. Jadi kita tadi fokus kepada yang sistematis. Jadi yang sistematis itu ada di poin ketiga di sini ya teman-teman. Lalu juga kata kuncinya adalah saling berhubungan. Jadi prinsip dalam mengembangkan silabus itu aku singkat menjadi I, resi, koma, belu ya teman-teman. Jadi I untuk ilmiah, re untuk relevan, si untuk sistematis, ko untuk konsisten, M di situ adalah memadai. Kalau yang A itu adalah aktual dan kontekstual. Jadi ini gabung ya teman-teman. Belu di situ adalah fleksibel dan juga menyeluruh. Nah, yang pertama, prinsip pengembangan silabus ilmiah itu maksudnya adalah pengembangan silabus harus dilakukan dengan prinsip ilmiah yang mengandung arti bahwa keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Jadi kata kuncinya adalah dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dari kata ilmu ya teman-teman. Jadi bersifat ilmiah seperti itu. Nah, selanjutnya ada prinsip relevan. Kata kuncinya adalah kalau silabus itu harus sesuai atau ada keterkaitan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Jadi kata kunci untuk relevan adalah sesuai atau ada keterkaitan ya teman-teman. Kalau sistematis udah aku sampaikan tadi sesuai dengan soal nomor 11. Selanjutnya adalah konsisten ya teman-teman. Jadi juga ada kata konsisten dalam penjelasan prinsip konsisten ya teman-teman. Jadi ada hubungan yang konsisten antara KD, indikator, materi, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Jadi harus konsisten ya teman-teman. Selanjutnya adalah prinsip memadai. Jadi memadai di situ artinya cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Lalu selanjutnya ada aktual dan kontekstual. Ini prinsipnya biasanya gabung ya teman-teman. Jadi cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian harus memperhatikan perkembangan ilmu. Jadi aktual, tajam, dan terpercaya. Jadi ingat itu ya teman-teman. Jadi juga perkembangan teknologi, seni, dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi. Kalau prinsip selanjutnya adalah fleksibel ya teman-teman. Jadi kata kuncinya untuk fleksibel ini adalah dapat mengakomodasi keragaman peserta didik. Jadi peserta didiknya yang beragam namun harus tetap mengakomodasi silabus ini ya teman-teman. Walaupun peserta didiknya beragam. Jadi harus memperhatikan perbedaan individual peserta didik ya teman-teman. Kalau fleksibel itu. Nah, yang terakhir adalah menyeluruh. Jadi kalau menyeluruh ini juga ada dalam prinsip penilaian ya teman-teman. Intinya sama, jadi harus mencakup keseluruhan ranah kompetensi. Jadi ada kognitif, pengetahuan, ada afektif, sikap, dan juga psikomotor atau keterampilan. Jadi itu adalah prinsip pengembangan silabus menyeluruh. Nomor 12 adalah soal terakhir dalam video ini, namun aku maunya ini teman-teman yang menjawab ya teman-teman, karena di sini aku kebetulan tidak mempersiapkan kuis. Jadi, peraturannya adalah teman-teman tidak boleh mengembalikan video ke video sebelumnya ya teman-teman. Jadi tidak boleh mencontek ke prinsip pengembangan silabus yang aku sampaikan tadi. Nah, pertanyaannya adalah berikut merupakan prinsip dalam pengembangan silabus adalah ya jadi yang di sini yang termasuk dalam prinsip pengembangan silabus itu opsi yang mana? A. Konsisten, objektif, dan sistematis. B. Sistematis, terpadu, dan memadai. C. Menyeluruh, terbuka, dan relevan. D. Relevan, fleksibel, dan akuntabel. E. Fleksibel, menyeluruh, dan ilmiah. Nah, silakan teman-teman menguji kemampuan teman-teman sendiri, pengetahuan dan pemahaman mengenai prinsip pengembangan dalam silabus seperti itu tanpa melihat kembali apa yang aku sampaikan tadi ya teman-teman. Jadi silakan dicoba menjawab di kolom komentar. Jadi sampai di sini semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Semoga lulus pretest. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.